pulang. Dan usah lagi jadi ini. Dan usah lagi macam orang yang lupa dengan antum salah. Pulang maghrib ke masjid, pulang apa? Duduk ngaji sama-sama. Anak ajar doa batasan, walaupun sebentar. Maksa sedikit. Saya datang sambil mata capek, ngantuk. Alhamdulillah, baca bisa telat sedikit. Karena tahu jadwal Buya sampai jam 9, Abah jam 8. Saya Buya, Abah boleh istirahat. Macam itulah tadi. Perbaiki niat. Start from zero, dari nol. Macam mana cara mulai dari nol? Itu pertanyaan. Saya ini minus ya. Duit banyak yang haram. Bagaimana dari nol? Sudah, habiskan yang haramnya. Habiskan. Allahu Akbar. Tahun 2015 kami belajar hijrah. Sekapur ancur keliling Makkah, Belitung. Tanya sama kawan-kawan yang istiqomah masih di majelis ini. Dari yang benar-benar tulus istiqomahnya, benar-benar pengen berubahnya, dan dari yang bermodus perubahannya, datang dengan kabar, oh di sana sedang heboh. Heboh apa? Heboh hidup berkah tanpa riba. Wah, ramai bergabung ngaji segala macam. Bawa berbagai macam amalan agar silaturahim tidak putus. Minjam 100, hilang sudah itu. Tidak ada suami ngaji, lah minjam 100 tadi. Bukan 100.000, 1 juta. Karena berubah kita bukan karena Allah. Mulai dari nol. Bagaimana caranya? Start dari nol itu apa? Taubat. Start dari nol itu taubat. Siapapun yang minus, antum gak usah takut. Hatta yang ngomong sama kita berkelimbangan dengan dosa dia. Tahun 2015 datang saya sama istri nangis. Utang saya 2,3 miliar. 2,3 miliar. Ditulis selama 1 hari masih di Facebooknya. 2,3 miliar. Macam mana ada pening kepala? Saya ngisi kemana-mana itu, jungkir balik, banting tulang, peras keringat. Sebulan itu uyani. Dulu sebulan 150 juta paling sedikit, 100 juta itu paling sedikit. Dari ludeh sana ludeh sini, air ludeh udah ada mahal. Serius saya ngomong. Tapi apa yang terjadi? Hanya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, nelangsa. Mobil 5 pakai DP semua itu. Mobil 5 pakai DP. Tanya sama orang dari mahal-mahal. Nggak ada mereka yang punya mobil. Buya yang punya dulu. Makanya mereka semua bisa nyupi mobil. Mobil Buya dan mobil dari mahal-mahal yang mereka hancur itu. Di tuburnya penuh dengan kisah. Nggak ditanya siapa yang bertanggung jawab, Subagi baru ngaku. Sampai kemudian 2015 saya kembalikan nol. Nol, benar-benar nol kena berubah. Siapa yang tidak berubah dan tidak start dari nol, dia tidak akan pernah menemukan perubahan itu. Percaya. Mantap syai'an lillah. Mereka yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan lebih baik dari itu. Pasti. Konsekuensi perubahan adalah apa? Susah. Orang berubah itu pasti susah, kan? Pasti itu. Tapi antum harus tahu bahwa dari setiap sikap keberanian itu mengambil perubahan, maka menghasilkan apa? Ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Saya Buya ngomong sampai bahasanya muncrat air liur. Ngomong, kada akan pernah berubah, kada akan pernah menemukan ganti kalau kada meninggalkan. Itu aja rumusnya sendiri. Tinggalkan, sudah tinggalkan. Tapi
Tapi biniku ya nyadari itu kalau mau keluar dari tempat begawi ini. Karido bini, kan ridho Allah. Ridho Allah, tapi ku takut ke biniku ya. Orang laki jalannya, macam mana ya poligami? Allah, start dari nol. Udahlah, bismillah. Ada yang kerja, saya kerja di tempat bartender minuman keras Bu ya. Saya kerjanya di situ. Berapa gaji? Dapatlah 3 juta. Udah keluar saja saya bilang. Uya nak beri gawi keko. Bukan masalah itu. Jika ada sedikit ku solusinya. Ku benci dengan dulu. Ku banyak jadi korban. Datang gawi rental mobil sampai buka rental 10 mobil, akhirnya ada masalah, so tutup sana tutup sini, akhirnya dia bohong, melakukan pembohongan, kemudian dia jual mobil rental jadi yang dia masih kredit, terhutang sampai ratusan juta, dituntut orang kalau tidak dimasukkan penjara, datang ke rumah, saya ada utang 28 juta, ya tolong bantu saya. Istrinya nangis, anaknya nangis, nangis sekali, nangis dalam ruangannya, putar nangis juga. Saking bodohnya waktu itu kan. Keluarlah saya duit itu, tidak tahu, tidak 1 rupiah pun. Akhirnya Pak masuk penjara orang. Dan itu polisi. Ngomong jujur saja. Ada tukang jual ikan di pasar. Saya begini, dia macam. Nangis juga dia, nangis juga aku nangis. Saya kan orangnya begitu. Orang nangis, aku nangis. Sedih. Jadi macam mana? Saya pengen buka usaha, jual ikan. Gue hati berikan sini supaya ngilang. Di lapangan Merdeka orang jual sambal, lampu segala macam. Saya bikin usaha ini juga. Saya ini seorang janda, nangis beliko. Itulah kadang-kadang kalau kita jangan pernah ada niat yang lain selain Allah. Saya janda, ya, aku tengok lagi bagus, ini janda. Di sampingnya kawannya buka usaha juga bantu-bantu. Saya duda, ya. Halu kita, 1 duda, 1 janda. Yang kok jual sambal, yang kok jual kopi. Bisa bantu ya, bisa. Saya bilang nangis ya halu. Yang janda beri 40 juta, yang duda kopi beri 20 juta. Rupanya kawin, ya kawin asli. Nyesel beri 40 juta, halo Niko kawin. Sampai sekarang belum salah pun hilang dari duda tadi kan. Ini jujur yang ngomong nih. Cerita itu ngarang-ngarang. Artinya Pak, kita semua punya kisah. Kita punya kisah masalah lalu. Bagaimana munculkan remotivation kita? Perbaiki aja. Luruskan niat semua karena Allah. Start dari zero. Yang minus malam ini, siapapun yang minus, ayo angkat tangan yang minus, masuk kantor saya, nangis kita sama-sama. Jangan harap dapat duit pulangnya. Jadi kita sama-sama nangis, ngadu ke Allah, curhat ke Allah, minta cara Allah. Organik, tidak ada yang instan. Allah suka dengan pengorbanan, Allah suka dengan perjuangan, Allah suka dengan payah-payah kita, dan itu yang Allah sukai. Tidak ada yang instan, nikmati aja susahnya. Karena teman baik itu di saat temannya susah, bukan duit solusinya. Wallahi, mereka kadang butuh apa? Suntikan mindset pikiran mereka. Kalau antum beri duit, maka rusak hubungan muamalah antum nantinya, memecahkan persahabatan. Lebih baik apa? Suntik mindset pikirannya. Bu yang ngarang kalimat ini kan nggak lama supaya kak datang minta duit itu, supaya antum tidak datang ke kawan-kawan antum untuk minta duit. Serius dia ngomong. Kenapa? Berapa banyak orang ketika dia ditimpa musibah, ditimpa susah,
dia bikin status. Teman adalah dia datang di waktu kita susah. Kakak berdalih dengan kalimat geli. Teman yang hebat, teman sejati adalah dia datang membantu di waktu kita susah. Seakan-akan lalu kemudian ada orang tidak membantu kita dan kita berpikir membantunya dengan duit. Alangkah piciknya pikiran kita. Betul tidak? Buya tidak mau kajian malam Selasa ini mendidik kita menjadi orang yang hanya meminta kepada makhluk tapi lupa kepada Allah tempat untuk meminta. Udah lebih baik suntikan mindset dibandingkan hati. Percayalah. Saya punya kawan sampai alhamdulillah, saya keluar dari satu ini, kemudian saya jualan kaktus. Dia jual sayur jual tanaman, kemudian terus bertumbuh dan segala macam. Alhamdulillah berhasil. Yakin macam-macam orang. Tidak ada yang tidak dilewati dengan susah. Yang penting niat sudah kena Allah. Start from zero. Bagaimana startnya? Taubat. Tinggalkan apa yang Allah kasih. Mulai hari ini gawi yang dosa tinggalkan. Lingkungan yang tidak penting. Susah tidak meninggalkan lingkungan? Percaya? Susah tidak meninggalkan lingkungan? Susah antum percaya. Antum memaksakan diri datang malam Selasa, lalu meninggalkan kebiasaan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin dulu menjadi tempat kita kongko kita, nongki kita. Itu bukan diminta. Tapi antum mau tidak mau, siapapun harus segera bergeser. Karena tempat itu boleh tidak pernah meletakkan kemuliaan hidup kita. Cara berpikir kita akan hidup. Ada teman saya curhat, saya stres tinggal di kompleks. Gimana tidak stres? Urusan pagar rumah saja itu penuh dengan kompetisi. Kenapa? Karena larut dengan membahas pagar di kompleks. Itu baru pagar sampai ke tekmon, sampai ke warna cat. Betul. Istri kita mulai dari pakaian. Ya alhamdulillah, semenjak istri ibu yang pakai nikah, dah payah. Dia akan sibuk dengan skincare, dia akan sibuk dengan make up, dan sibuk dengan lipstick. Kurang tidak kami sia. Pakainya bukan berarti antum semua nanti pulang-pulang semua di kabini pakai nikah. Makanya kan, kata bini, ngaji di mana bang? Tidak juga. Cuman bahwa titik tumbuhnya di mana, lingkungan, tinggalkan lingkungan. Coba kalau kita kumpul sama orang yang tiap malam sepekan 4 kali main organ, apa ada pening kepala? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 subuh main organ, nyanyi. Kita mau dapat apa? Lalu kemudian habis waktu kita untuk main gaple. Orang punya duit, dengar ya, ada boleh main gaple. Kalau tabungan antum sudah lewat 2 miliar, boleh main gaple serius. Ada boleh mancing di pintu air walaupun tidak pakai umpan. Ada orang apa kali memeriksa kita, abang duit 2 miliar di bank, jadi umpan bank memang sengaja. Abang memang sengaja tiga punya kepala. Abang inginkan nyoa viral, abang mancing dia pakai pancing. Hanya senar baik. Boleh hanya main gaple. Kalau antum sudah urus semua selesai. Ini tengah main gaple WA bini lo pulang lo. Balik nama lo pulang. Kata bini suatu pulang lo. Datang ini ancuk lidah gaple. Belum selesai itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Biasanya urusan tadi, urusan ibadah, amal saleh, makan-makan, jalan-jalan belum selesai. Lalu kemudian yang ajak kita main gaple itu orang kaya, orang berduit. Ada orang susah, ada orang susah, ada orang susah.
kawan gue mengaplek udah pulang dulu. Kuna jadi orang senang, kuna senang dulu kita main gaplek. Lalu tuh ajaib saja bagi orang yang tahu ilmu, betul tidak? Kalau kita lihat ada orang kenapa dia bisa santai-santai, kenapa dia bisa jalan-jalan, ya karena dia sudah selesai dan bisnisnya lancar, usahanya bagus.